Baik, sebelum saya memulaikan materi PPT saya akan memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Krisman Sepjan, NPM 1940303015, lokal A1, program studi teknik mesin. Baik, saya akan membaca materinya. Perhitungan ulang transmisi sabuk dan puli serta pemilihan alternator pada kinetic flywheel conversion KV itu untuk maksimalkan kerja alat di terminal BBM Surabaya Grup Pertamina Perak. Latar belakang: PT Pertamina adalah sebuah BUMN, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengolahan penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Sebagai negara yang terus bertumbuh, Indonesia memiliki kebutuhan energi yang semakin meningkat. Kebutuhan energi listrik sendiri merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi rakyat Indonesia, dan pasokan listrik selalu bertambah dari tahun ke tahun. Kebutuhan listrik dari terminal BBM Surabaya Grup Pertamina Perak. Kebutuhan listrik menyalakan lampu di area terminal BBM Surabaya Grup Pertamina Perak, yaitu 6 lampu LED masing-masing 60 watt dan menyala selama 10 jam per hari, membutuhkan daya sebesar 3600 Wh. Maka dengan adanya hal ini, Pertamina mengupayakan untuk mengurangi sedikit beban listrik yang dibutuhkan dengan cara membuat alat kinetic flywheel conversion. Dasar teori kinetic flywheel conversion (KFC) sudah pernah diteliti sebelumnya dengan data-data diperoleh sebagai berikut. 1. Putaran flywheel rendah, di mana paling rendah adalah mobil tangki kapasitas 8 kL sebesar 0,62 rad per sekon. 2. Daya total yang dihasilkan alternator 15,383 watt, disebabkan karena putaran yang masuk ke alternator sangat kecil. Alternator yang digunakan adalah motor listrik atau alternator fase 1 dengan putaran minimal 1500 rpm. 4. Energi yang dihasilkan alat KVC ini adalah 1000,612 Wh dalam 25 kali pinjakan mobil tangki Pertamina. Sedangkan dalam satu pinjakan mobil tangki menghasilkan 46.491 sampai 10-3 Wh. Energi yang terisi ke akumulator hanya 0,0996%, sehingga untuk mengisi penuh akumulator diperlukan pinjak mobil tangki sebanyak 252.511,447 pinjakan dengan spesifikasi akumulator 12V dikali 100 Ah sama dengan 1200 Wh. Flywheel atau roda gila adalah perangkat mekanik berputar yang digunakan untuk menyimpan energi rotasi. Jumlah energi yang tersimpan dalam flywheel adalah sebanding dengan kuadrat kecepatan rotasi energi ditransfer ke flywheel dalam bentuk torsi, sehingga meningkatkan kecepatan rotasi, dan karenanya energi dapat tersimpan sebaliknya. Flywheel melepaskan energi yang tersimpan dengan melakukan torsi ke beban mekanik, sehingga mengurangi kecepatan rotasi. Flywheel sering digunakan untuk menjadikan energi terus-menerus dalam sistem di mana sumber energi
energi tidak kontinya. Sabuk belt. Sabuk V terbuat dari kain dan benang, biasanya kantung rayon atau nilon, dan diresapi karet dan mempunyai penampang trapesium. Tenunan tentoran atau semacam dipergunakan sebagai inti bel untuk membawa tarikan yang besar. Dibelitkan di keliling alur puli yang berbentuk V pula. Bagian bel yang sedang membelit pada puli ini mengalami lengkungan sehingga beban bagian dalam akan bertambah besar. Gaya gesekan juga akan bertambah karena berpengaruh bentuk baji, yang akan menghasilkan transmisi daya yang besar pada tegangan yang relatif rendah. Kelebihan sabuk V dibandingkan dengan sabuk datar yaitu slip antar sabuk dan puli diabaikan. 2. Memberikan umur mesin lebih lama. 3. Sabuk V mudah dapat dibongkar. 4. Operasi sabuk dengan puli tidak menimbulkan getaran. 5. Sabuk V juga dapat dioperasikan pada arah yang berlawanan. 6. Sabuk V yang dibuat tanpa sambungan sehingga memperlancar putaran. 7. Sabuk V mempunyai kemampuan untuk menahan goncangan saat mesin dinyalakan. Sedangkan sabuk V dibanding dengan bel datar, yaitu sabuk V tidak seawet bel datar. Konstruksi puli dan sabuk V lebih rumit daripada sabuk datar. Daya dan momen perencanaan. Supaya hasil perencanaan aman, maka besaran daya dan momen untuk perencanaan dinaikkan sedikit dari daya yang ditransmisikan dalam kurung P, yang disebut dengan daya perencanaan atau daya desain PD dalam kurung PD, yang dapat dinyatakan dengan persamaan referensi 7 PD sama dengan VCP sampai di mana PD daya perencanaan dalam kurung KW, VC faktor koreksi, P daya motor yang dihasilkan KW. Hubungan antara daya torsi dapat dilihat pada rumus di bawah ini. Torsi satuan Fm dan daya satuan KW. Pemilihan bel. Setelah diperoleh daya desain PD dan putaran puli yang kecil dalam kurung N, maka jenis bel dapat dicari dengan menggunakan gambar di bawah ini. Ya, bisa kita lihat gambar di bawah ini yang 2,5 diagram pemilihan sabuk. Peralatan elektromekanis yang mengonversikan energi potensial mekanis menjadi energi listrik arus bolak-balik dalam kurung AC. Pada prinsip generator listrik, arus bolak-balik disebut dengan alternator, tetapi pengertian yang berlaku umum disebut dengan generator listrik pada mesin kendaraan. Merupakan alternator yang digunakan alat KAC 1. Bisa kita lihat 2.8 gambar alternator. Menghitung torsi motor alternator sebagai berikut. T sampai V kali R, di mana T torsi motor dalam kurung Nm, F gaya dalam kurung N, R jari-jari dalam kurung M. HP daya motor dalam kurung 1 HP sama dengan 746 watt. Panel instrumen modul konverter akan mengolah hasil keluaran dari alternator untuk digabungkan lalu disimpan pada aki dalam kurung baterai. Ada dua bagian, fungsi tengah AC menjadi DC dan tengah DC menjadi AC, seperti gambar 2,9 bawah ini. Panel instrumen. Penyimpanan energi listrik yang telah menjadi arus
searah (DC) dan nilai yang tegangan sesuai akan disimpan ke aki. Akumulator yang digunakan menggunakan aki baterai Panasonic dengan nominal tegangan nominal 12V, kapasitas 200 Ah seperti ditunjukkan pada gambar 2.10. Untuk mencegah adanya tegangan balik dari aki ke modul konverter, digunakan diode yang dipasang seri dengan aki. Baik, kita lihat gambar akinya. Kapasitas 20. Untuk mencari daya aki yang masuk adalah sebagai berikut. Aki dengan V/I, di mana daya watt, V tegangan, volt, I arus ampere. Energi listrik merupakan suatu energi yang berasal dari muatan listrik yang menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya elektron pada konduktor (pengantar listrik) atau ion (positif atau negatif) pada zat cair atau gas. Listrik mempunyai arus yang disimbolkan dengan A, ampere, dan tegangan listrik yang disimbolkan dengan V dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan pemakaian daya listrik, watt, yang disimbolkan dengan W. Energi listrik bisa diciptakan oleh sebuah energi lain dan bahkan sanggup memberikan suatu energi yang nantinya bisa dikonversikan pada energi yang lain. Rumus untuk mengetahui energi listrik yang sering dijumpai: W sama dengan Q kali V, di mana W energi listrik joule, Q muatan listrik coulomb, V tegangan volt, dengan Q sama dengan I.T, di mana Q muatan listrik coulomb, kalau I arusan listrik dihasilkan ampere, T waktu yang diperlukan saat arus listrik lewat atau detik, dan V sama dengan 1.R, di mana V tegangan menghasilkan volt, I sama dengan arus ampere, R hambatan ohm. Untuk mencari daya listrik yang dihasilkan, P sama dengan V/1. Sistem cut off: jika aki sudah terisi penuh, maka arus listrik yang masuk akan dibelokkan ke arah ground. Prinsip kerja sistem cut off: alternator akan berputar dengan kecepatan 1500 rpm. 2 putaran alternator akan menghasilkan arus listrik. 3. Arus listrik dihasilkan oleh alternator berupa arus bolak-balik (AC) atau Aventer untuk dibuat menjadi arus searah (DC). 4. Arus secara DC akan diteruskan ke aki atau baterai untuk disimpan. 5. Arus listrik yang telah disimpan di aki digunakan untuk menyala lampu jalan 60 watt sebanyak 6 buah. 6. Jika aki sudah terisi penuh sedangkan alternator masih berputar, maka arus listrik yang masuk akan dibelokkan menuju ground menggunakan sistem cut off. Aventer adalah alat yang berguna untuk menggunakan arus AC menjadi arus DC. Di sini Aventer diletakkan dalam proses setelah alternator dari sebelum masuk ke penyimpanan aki. Konverter adalah alat yang berguna untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Di sini konverter diletakkan dalam proses setelah penyimpanan aki untuk digunakan
menyalakan lampu jalan di area terminal BBM Surabaya Grup Pertamina Perak. Metodologi kegiatan: observasi lapangan. Observasi dan identifikasi lapangan dilakukan guna mengetahui permasalahan pokok yang nantinya mampu dipelajari dan dianalisis sebagai topik tugas akhir. Dalam perhitungan kebutuhan listrik, pemilihan aki, pemilihan alternator, sistem transmisi pule dan bel, dan perhitungan torsi Velhill, maka penulisan membutuhkan data spesifikasi yang sesuai. Data yang diambil meliputi daya lampu yang dibutuhkan untuk menerangi area terminal BBM Surabaya Grup Pertamina Perak. Pengambilan data dari studi literatur dan observasi mengenai ukuran sebagian pada alat kinetik fluid convection (KVC1) adalah sebagai berikut. 1. Beban listrik. Jumlah lampu yang digunakan, daya lampu P, waktu penggunaan lampu LED (T), aki baterai, kapasitas aki V, dan A, daya aki P. Alternator. Kapasitas alternator V (V dan A), putaran alternator (N), transmisi pule dan bel, diameter puli kecil atau D1, diameter puli besar D atau D2, tipe Febel, jarak antara kedua subu poros atau C, panjang Febel atau L, gaya keliling pada bel, tegangan maksimum pada bel, jumlah putaran umur bel, flywheel, massa flywheel atau M, diameter luar flywheel atau DO, diameter dalam flywheel atau DI, putaran yang dihasilkan oleh flywheel (N). Perhitungan dan pemilihan komponen. Forecast, pemilihan komponen aki dan alternator. Flowchart, perhitungan perencanaan transmisi pule dan bel. 3. Forecast, perhitungan torsi minimum untuk memutar pule yang terhubung dengan flywheel. Perencanaan ulang desain KVC1. Setelah dilakukan perencanaan pule dan bel, pemilihan alternator, maka proses selanjutnya adalah membuat rancangan gambar yang baru alat kinetik flywheel convention (KVC). Untuk lebih jelasnya gambar rancangan yang baru pada tugas akhir ini dicantum pada lampiran. Pembahasan dan kesimpulan. Prinsip kerja kinetic field convention KVC adalah suatu alat yang memanfaatkan energi kinetik yang bersumber dari pijakan mobil tangki Pertamina. Mobil tangki Pertamina melewati KVC dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Udara bertekanan yang bersumber dari pijakan mobil tangki akan disalurkan melalui air receiver untuk disimpan secara sementara. Apabila tekanan yang masuk telah mencapai kapasitas maksimum dengan waktu tertentu, pressure relief valve akan membuat udara tertekan yang berlebih menuju lingkungan. Udara yang dibutuhkan oleh air motor sebelumnya akan melewati filter regulator lubricator (FRL) sehingga udara yang masuk telah dipisahkan dengan air. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih.